Halo, perkenalkan, nama saya Giovanni Fernando Perdamaian Galung dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, kelas P3D tahun 2025. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, UAS kali ini saya memilih sistem penjualan toko sebagai studi kasus. Pengenalan singkat tentang sistem penjualan toko adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses transaksi penjualan, mulai dari pengelolaan data produk, pelanggan, karyawan, hingga laporan pendapatan. Dengan sistem ini, pemilik toko dapat memantau stok barang secara real time, mencatat setiap transaksi penjualan, dan menganalisis performa penjualan berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, kategori produk, maupun metode pembayaran. Mengapa sistem ini dibutuhkan? Karena masih banyak toko yang masih menggunakan pencatatan manual, seperti stok barang yang tidak akurat, tidak ada riwayat perubahan stok, tidak ada penanganan retur barang, dan laporan penjualan yang lambat. Sistem database ini hadir untuk menyelesaikan semua masalah itu. Nah, aktor yang terlibat dalam sistem ini ada 6. Yang pertama, kasir. Perannya sebagai melayani transaksi penjualan kepada pelanggan, mencatat pembayaran. Yang kedua ada manajer, yaitu memantau laporan penjualan, stok, dan kinerja karyawan. Yang ketiga admin, mengelola data master, meliputi produk, kategori, pelanggan, dan supplier. Yang keempat, petugas gudang, sebagai mencatat pengadaan barang dari supplier dan update stok. Pelanggan melakukan pembelian di toko dan supplier memasok barang atau produk ke toko. Nah, di sini ada penjelasan lainnya tentang kebutuhan fungsional ya, dan ada kebutuhan data juga. Baik, kita akan lanjutkan saja ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini saya sudah buat table ya, table entitas, primary key-nya, dan atributnya, dan saya juga membuat model ERD logis. Jadi untuk lebih memahami, saya akan langsung tunjukkan saja penjelasan mengenai model ERD logis ya, teman-teman. Nah, ini adalah model ERD logis. Saya juga membuat sebuah one to many, many to many ya, many to one, biar lebih paham. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama dari tabel kategori ya. Nah, tabel kategori memiliki 3 atribut, yang dimana ada ID kategori sebagai primary key, nama kategori, deskripsi kategori. Nah, satu kategori memiliki banyak produk, N itu banyak ya. Satu kategori memiliki banyak produk. Nah, di produk ada beberapa atribut ya. ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, kota, telepon, status aktif, email, dan selanjutnya banyak produk memasok supplier. Jadi sini sebenarnya banyak produk dipasok oleh supplier ya. Supplier primary key-nya ID supplier ya, dan satu supplier menerima penggadaan barang ya. Satu supplier menerima penggadaan barang. Nah, di sini primary key-nya ada ID penggadaan ya, dan satu penggadaan barang itu terdiri dari detail penggadaan. Jadi contoh misalnya barang kebutuhan pokok ya, seperti makanan ya, mungkin seperti ayam lah ya. Ini ada detail penggadaannya, ada ID detail pengadaan ya sebagai primary key, jumlahnya berapa, jumlah ayamnya berapa yang dibeli gitu ya, dan harga belinya berapa, contoh entah 30.000, 35.000 gitu. Oke. Ini berarti di sini ya pengadaan barang, mencatat. Oke. Jadi karyawan mencatat pengadaan barang. Jadi satu pengadaan barang itu dicatat oleh banyak karyawan ya. Jadi karyawan ya, ada ID karyawan ya sebagai primary key, namanya, jabatan, dan statusnya aktif. Nah, banyak karyawan melayani penjualan. Nah, penjualannya. Nah, penjualan ya. Sini ada ID penjualan ya sebagai
primary key dan metode bayarnya apakah transfer atau cash atau bagaimana ya. Oke, lanjut ke sini, satu penjualan di retur. Nah, jadi penjualan itu bisa dikembalikan, mungkin karena alasan yang cacat atau mungkin alasan lainnya ya. Satu penjualan di banyak retur penjualan ya. Di retur penjualan sini ada ID retur ya sebagai primary key dan alasannya seperti yang saya bilang tadi, apakah karena cacat atau karena dia sudah tidak butuh lagi, terus ada tanggal retur lagi ya. Terus lanjut ke bawahnya, satu penjualan terdiri dari detail penjualan. Jadi penjualan tuh contoh misalnya apa ya yang terjual ya, beras lah, detail penjualan kan itu ada detailnya ya. ID-nya detailnya tuh jumlahnya berapa, subtotalnya berapa gitu ya. Oke, lanjut ke penjualan. Banyak penjualan melakukan pelanggan. Jadi satu pelanggan banyak membeli ya, banyak penjualan melakukan pelanggan gitu ya. Oke. Di sini ada ID pelanggan ya sebagai primary key, nama pelanggannya siapa, nomor teleponnya siapa, dan poin loyalitasnya berapa. Karena dia ini biasanya suppliers ya yang banyak beli ya. Nah, di sini saya buat sebuah ini juga ya. Apa namanya? Tambahan ya. Jadi di sini saya buat log stock ya. Di satu produk termasuk log stock ya. Satu produk termasuk banyak log stock ya. Jadi log stock ini primary key-nya ada ID log stock ya. Jenisnya apa gitu ya. Oke. Situ penjelasan mengenai ERD ya. Di sini saya sebenarnya juga membuat ERD konsep table ya. Jadi biar teman-teman tuh lebih paham lagi sebenarnya. Nah, konsep penting yang di sini adalah primary key dan foreign key ya. Primary key adalah kolom unik pengenal tiap table. Misalnya ID produk di table produk, foreign key adalah kolom yang merujuk ke primary key table lain. Misalnya kolom ID kategori di table produk yang merujuk ke table kategori. Sini saya akan lanjutkan saja ke ERD berbasis table. Saya juga buat ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya sama aja, tapi bentuknya aja yang berbeda dan menurut saya lebih mudah yang tadi sih, memahami yang tadi ya daripada ini. Seperti sama aja ya, seperti yang tadi juga ya. Sini saya kita buat ya nama kategori sini ya. Nama kategori ya, dan deskripsi kategori. Oke, lanjut. Di sini sama aja ya, satu kategori banyak produk ya. Ke primary key yang ini terhubungnya dari sini ID produk ya, terhubung ke log stock tadi, ke primary key juga dia terhubung ya. Di produk ke supplier, banyak produk ke satu supplier terhubung ke primary key. Satu produk terhubung ke pengadaan barang ke primary key juga. Satu pengadaan barang di banyak karyawan ya, banyak yang dicatat gitu maksudnya. Tapi kita kesini dulu ya. Satu pengadaan barang banyak detail pengadaannya ya, kayak tadi ya ada ID pengadaannya, ID produk, jumlah, harga beli, dan lain-lainnya. Lanjut ke sini ya, penjualan ya. ID penjualan ya, satu ID penjualan banyak ada yang di retur penjualan ya, jenisnya seperti ID retur, alasan, dan lain-lainnya. Nah, satu penjualan banyak detail penjualannya, dia beli apa gitu ya, jumlah gitu. Jadi banyak penjualan, satu pelanggan gitu. Jadi banyak barang yang dibelinya. Oke. Lanjut kita masuk, saya akan menjelaskan normalisasi data ya. Kita kembali lagi ke Word. Oke, di sini ya. 32 normalisasi data. Jadi normalisasi data itu ada 4. Yang pertama data awal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Oke. Jadi tahap pertama atau unnormalized form. Ini adalah data mentah yang belum dinormalisasi. Nah, bayangkan satu baris tabel itu berisi semua informasi sekaligus nama produk, kategori, nama pelanggan, nama kasir, semuanya itu digabung jadi satu. Ini sangat tidak efisien.
Nah, makanya diperlukan normalisasi. Nah, masalah yang di sini adalah data pelanggan dan data kasir diulang di setiap baris produk yang menyebabkan anomali insert, update, dan delete. Kita masuk ke tahap pertama, tahap kedua maksud saya, yaitu bentuk normal pertama atau 1NF. Syarat untuk membuat 1NF, setiap kolom itu berisi nilai atomik atau tidak ada repeating group dan setiap baris unik. Tabel UNF dipecah menjadi yang pertama ada tabel penjualan, ada ID penjualan, tanggal, ID pelanggan, ID karyawan, nama kasir, total, harga. Kedua ada tabel detail penjualan, ID detail, ID penjualan, ID produk, nama kategori, jumlah, harga, satuan, subtotal. Nah, masalahnya di sini adalah masih ada dependensi parsial atau nama produk dan nama kategori bergantung pada ID produk dan bukan pada composite key. Tahap ketiga, 2NF, bentuk normal kedua. Nah, syaratnya itu memenuhi 1NF dan tidak ada dependensi parsial ya. Setiap atribut non kunci bergantung pada penuh pada primary key ya. Gantung penuh ini ya. Untuk penuh pada primary key. Atribut dengan dependensi parsial dipisahkan. Ada 4 ya. Tabel produk dibuat terpisah. Tabel detail penjualan hanya menyimpan ini. Tabel pelanggan dibuat terpisah juga, tabel karyawan dibuat terpisah juga. Nah, masalah yang tersisa sekarang adalah pada tabel produk, atribut nama kategori masih bergantung pada ID kategori dan bukan pada ID produk atau transitive dependency. Tahap keempat ya, atau tahap terakhir ya. Nah, bentuk normal ketiga atau 3NF ya. Syaratnya untuk membuat ini adalah memenuhi 2NF dan tidak ada dependensi transitif atau setiap atribut dan kunci bergantung langsung pada primary key. Dependensi transitif yang dieliminasi yang pertama adalah tabel kategori ya dipisahkan, tabel supplier juga dipisahkan ya. Nah, hasil akhirnya 3NF menghasilkan 11 tabel bersih dan dari anomali insert, update, dan delete. Sini saya juga membuat tabelnya ya. Jadi ada tabelnya saya buat. Oke. Sini saya buat yang tadi saya bilang ya. Udah saya gambarkan model relational table-nya juga. Jadi bisa teman-teman lihat lagi nanti. Oke. Kita lanjut ke demonstrasi database. Oke, di sini saya sudah membuat database ya. Jadi saya hanya mengulang kembali saja. Baik. Oke. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Oke. Kita buat dulu database seperti biasa. Create ya, database DB. Sini saya buat nama database-nya adalah DB penjualan toko. Oke. Nah, kita tinggal jalankan ini. Tapi karena saya sudah ada di sini ya. Ini saya sudah ada. Jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Oke. Oke, kita buat tabel pertama adalah tabel kategori ya. Sebenarnya saya sudah buat semua query dan outputnya itu sudah saya lampirkan semuanya di laporan. Kita langsung buat saja query-nya, create tabel kategori ya, id kategori, int auto increment primary key. Nah, ini sebagai primary key ya. Terus nama kategori varchar 100 not null. Jadi not null ini artinya wajib diisi. Deskripsi teks, ini bentuk teks. Nah, saya buat juga foreign key-nya ya. Unique UQ kategori nama kategori ya, nama kategori. Oke, kita tutup. Nah, karena saya sudah ada, ya kita gak usah jalankan karena saya sudah membuatnya di sini. Lihat nih, ini tabel kategori saya sudah ada. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya ya. Table supplier. Oke. Create table supplier. ID supplier int auto increment primary key, nama supplier varchar ya 150 not null ya, not null, alamat varchar
150 juga, not null, wajib diisi artinya ya teman-teman. Kota varchar 50 aja ya. Null. Telepon varchar berapa tuh, 150 ya. Not null. Email varchar 150, not null. Status aktif ya, varchar 15. Oke, koma ya, kita buat ya. Oke, seperti ini. Kita jalankan lagi ya, kita blok, kita jalankan ini ya, execute query atau tekan F9. Nah, sebenarnya sudah ada semua ya. Saya sudah buat langkah-langkahnya juga, ada tabel produk, ada tabel pelanggan, ada tabel karyawan juga sudah saya buat, query-querynya sudah saya lampirkan, ada tabel penjualan, ada tabel detail penjualan juga sudah saya buat query-nya, ada tabel penggadaan barang juga, ada tabel detail penggadaan, dan ada tabel log stock berserta outputnya, ada tabel retur penjualan juga. Nah, oke, sini saya juga membuat datanya ya, data manipulation language-nya ada 6 data, ada data produknya ada 10 data, ada data transaksi penjualan ya, sudah saya buat. Dan lanjut kita ke bagian pengujian query SQL saja. Oke. Nah, kita masuk ke sini dulu ya. Query select ya. Sini yang pertama, query yang pertama adalah produk beserta kategori dan status stok. Menampilkan seluruh produk lengkap dengan nama kategori dan status stok dinamis menggunakan function fn status stok. Oke, kita begini dulu ya guys ya. Perintah query-nya. Nah, saya menggunakan query yang spesial kali ini ya. Saya menggunakan ini. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Jadi teman-teman, sini saya sudah memiliki 3 database ya. Yang pertama ada database learning management system, database penjualan toko, dan database perpustakaan. Jadi agar query-nya SQL yakin tidak bingung, jadi saya menggunakan query ini. Jadi artinya adalah saya menggunakan database yang ini. Oke, kita gunakan saja ya, select P nama produk. Oh iya, sebelumnya teman-teman, jadi di sini sebenarnya udah ada datanya semua ya. Saya buat terlebih dahulu tadi sebelumnya ya, indeks ini. Oke, sudah saya buat datanya semua. Saya masukin ya kayak manual, insert into ya, seperti itu. Kita lanjutkan saja ke query selectnya ya. P nama produk. Nah, P ini adalah inisial dari table. Jadi sini kan saya ada 4 table pakai P. Jadi tapi dicek dulu mana nih kolom yang namanya nama produk begitu. Jadi kata awalannya itu adalah inisial tablenya biar lebih cepat menemukannya. K nama kategori, kita komakan aja. Kita turunkan ke bawah. Kenapa nggak ke samping? Saya bisa aja, gak usah kita enter, tapi biar kita kelihatan semuanya ya. P harga jual, P stok ya, koma, fn status stok ya, P stok, koma 5 ya. Status stok. Nah, from produk P left join kategori K on K nama kategori dengan P T kategori. Oke, kita ada ini ada kesalahan ya. Kita ada boleh ini karena tidak jalan nanti dia ya. Langsung order kategori order by K titik nama kategori P titik nama produk koma. Oke, langsung kita blok, kita jalankan ya. Oke, nah di ini adalah
produk beserta kategori dan status stoknya. Jadi di sini ada 10 produk ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada nama produknya, nama kategorinya apa ya, kategori alat tulis, elektronik, makanan, minuman ya, harga jualnya berapa, oke, stoknya berapa. Jadi contoh yang paling dekat itu ini ya, sabun mandi Lifebuoy ini ya. Nanti kita akan apa ya, kita ubah karena nanti ada di terakhir itu mencari status mana, query mana yang mencari apa sih, produk mana yang stoknya yang perlu di restock gitu. Jadi semuanya aman kecuali ini. Jadi nanti ada query di akhir ya. Oke, ini. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke query yang kedua itu ya, produk yang stok kritis. Nah, ini stok kritis yang tadi saya bilang, yang ini yang sabun mandi Lifebuoy. Tapi ini kan banyak nih, misalnya ada 100 data kan capek kita nyarinya. Jadi perlu query yang simple. Jadi kita ya, select ya, kita pilih ya, P nama produk ya, ini kita jalankan ini ya, tabel produk ya, koma K nama kategori, koma ya, P harga jual, koma P stok, koma FN status stok ya. Buat saya tidak kelihatan ya teman-teman, status stok P titik stok, koma 5 status stok from produk P left join kategori K on K nama kategori sama dengan P titik kategori. Nah, ini tidak boleh ada titik 2 seperti ini ya, nanti error dia. Where fn status stok P stok, 5 sama dengan perlu restock, koma. Nah, ini saya ada buat komentar ya, disamakan dengan teks dari fungsi ya. Oke, order by P stock ice. Oke, turutkan ya artinya ya. Kita jalankan. Nah, dari seperti yang saya bilang tadi, kita mencari mana produk yang perlu di restock ya. Tapi kan misalnya tadi kan cuma 10 data, ya gampang ya kita melihatnya. Tapi misalnya dia 100 data, 1000 data gitu, kan pasti sulit. Jadi dibutuhkan query yang lebih simpel untuk mencari mana stok yang sangat nipis. Lanjut kita ke query selanjutnya ya. Query ketiga itu adalah produk dan margin keuntungan. Oke, baik. Ini masih sama ya. Kita gini aja ya teman-teman. Nama produk ya, nama kategori, harga beli. Oh ya, ini harga beli ya. Harga beli, P harga jual, oke, koma, kurung maksudnya ya, harga jual dikurang P harga beli, as margin keuntungan. Nah, ini adalah rumus menghitung laba bersih from produk P. Left join kategori K on K nama kategori sama dengan P kategori order ya by margin keuntungan teks titik koma. Nah, ini untuk mengurutkan dari keuntungan yang paling besar. Jadi kalau X itu yang terkecil, ini yang paling besar. Kita jalankan ya. Nah, jadi ini mana margin yang keuntungannya itu besar banget gitu ya. Oke, kita besarin aja ya biar teman-teman bisa lihat. Jadi sini ada beberapa produk ya, kategori juga, dan ini pokoknya
margin keuntungannya ya. Keuntungannya berapa yang paling besar gitu. Contoh yang paling besar itu adalah ini. Satu olahraga di kelas ini ya 110.000 keuntungannya. Tuh ini yang paling besar. Dan yang terkecil itu adalah Mineral Aqua ya, 2,5 doang cuma. Nah, itu lanjut kita ke query selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian query join. Yang pertama ada inner join ya, penjualan, pelanggan, dan karyawan. Kita sama tadi ya, P deh, beda deh. Kita tulis ulang aja, apa-apa. Penjualan, P tanggal, P1 ya, nama pelanggan ya, P1 telepon astel pelanggan, nama karyawan, jabatan ya, jabatan karyawan, from penjualan P, inner join pelanggan, P1 on P ID karyawan sama dengan P1 ID pelanggan ya. Saya salah, sorry. ID pelanggan. Baik, kita jalankan saja ya. Nah, error ya. Masih error di mana ya errornya teman-teman? Oke, baik sabar ya teman-teman. P ID penjualan, P tanggal ya, P1 nama pelanggan, P1 telepon, telepon. Oh ya di sini teman-teman. Aduh. Sorry ya. Namanya manusia, wajar. Nah, jadi sini adalah inner join ya, penjualan, pelanggan, dan karyawan. Ini hasilnya ya. ID penjualan ya. Penjualannya tanggalnya berapa, pelanggannya, terus nomor telepon pelanggan, nama karyawan yang melayani, jabatannya apa gitu ya. Baik, lanjut ya ke left join. Ini pelanggan P1 ya. Sorry ya. Kita jalankan. Oke. Ini adalah semua pelanggan yang termasuk tidak bertransaksi. Kita besarin aja ya. Ini nama-nama pelanggannya ya. Oke.
Baik, kita lanjut ke selanjutnya, ke query pengadaan supplier, karyawan, dan detail. Use DB penjualan toko, select P. Kita blok, kita jalankan. Baik, masih ada yang error ya, teman-teman. Sorry. Sabar ya, teman-teman. Sorry. P tanggal, AS tanggal pengadaan, S nama supplier, DP jumlah, harga beli, DP dan barang P. Oke, tidak ada titik ternyata. Baik, ini dia pengadaan supplier, karyawan, dan detail. Wah, masih banyak lagi ya teman-teman ternyata. Baik, gak apa-apa. Nah, ini dia ya, outputnya sama aja sih. Ini outputnya ada tanggal, nama suppliernya ya, ini pemasok, nama karyawannya, jumlah, harga beli, dan subtotalnya berapa. Oke. Selanjutnya ada order group by plus shipping ya, total penjualan per bulan. Plus DB penjualan. Select ya, format ya, P tanggal, ada persen-persenan juga ya ini. Oke, sabar ya teman-teman. Format ya, persen dikurang persen M as bulan, koma count ID penjualan. Sum
PID penjualan sama dengan DPID. Aduh, sorry, tipe ya. Jualan group by date format P tanggal, sama juga ya ini ya, kita copy aja ya teman-teman, copy wrapping ya, wrapping pendapatan besar dari nol, order by bulan. Baik, kita jalankan. Nah, ini dia, sama aja sebenarnya sama ini, sebenarnya sudah saya buat semua gitu. Nah, saya juga menulis ya, apa ini sebenarnya teman-teman, melampirkan tabel pendapatan ya. Saya buat ada bulannya, transaksi, penjualan, diskonnya berapa, pendapatan, dan rata-ratanya berapa. Saya izin minum. Kita lanjut ke produk terjual ya, 5 unit. Happing ya, sama aja seperti ini ya. Ini query-nya, ini outputnya, sama aja nanti keluarnya. Kita lanjut aja ya ke query order by. Ini berbeda sepertinya. Use TP penjualan toko, select ya P1 ID. Ini dia. Oke, ada yang error, sorry teman-teman. Cek dulu ID pelanggan, nama pelanggan, telepon, from pelanggan P1 coy, penjualan P ya, on P1 ID pelanggan sama dengan pelanggan sama ya, P1 ID pelanggan, P1. Oke, udah coba. Apa nih error teman-teman? Sabar ya, P1 ID pelanggan, P1 nama pelanggan, telepon, kon P. Apakah ini teman-teman? P ID penjualan, S jumlah transaksi, from pelanggan, ini penjualan P, on P1 ID pelanggan dengan P ID pelanggan, grup by P1 ID pelanggan, koma P1 titik jumlah transaksi teks. Oke, jalankan. Nah, ini dia ya, ini dia pelanggan yang paling aktif itu ini ya, si Andi Saputra, dia paling aktif. Jumlah transaksi ada 2.
Anissa Putra pelanggan paling aktif, 2 transaksi ya, 1.504.000 total belanjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke query sub query atau nilai bonus pelanggan dengan belanja yang di atas rata-rata. Ini query-nya dan kita jalankan ini, nanti itu hasilnya ini outputnya ya, Anissa Putra, Denny Firmansyah. Jadi yang paling banyak itu ya Anissa Putra, totalnya tadi 1.306.000. Baik, subquery menghitung rata-rata total bayar secara dinamis. Pelanggan yang ditampilkan adalah mereka yang kontribusi belanja di atas rata-rata. Selanjutnya kita cari produk yang belum pernah terjual. Oke, select PID ya, di sini aja ya teman-teman. Ini tidak pakai W1 ya. ID produk ya. Nama produk, harga jual from produk B, where not exists. Select one, satu aja ya kita pilih ya, from detail penjualan DP where DP ID sama dengan ya ID produk tutup order by P sama produk X. Kita tekan dan tidak ada. Jadi hasilnya itu tidak ada, yaitu tidak ada produk yang tidak terjual. Produk yang saya buat di sini pada sistem kali ini tuh saya rancang semuanya itu terjual. Baik, kesimpulan dan saran bab 6 terakhir ya. Berdasarkan perancangan dan implementasi sistem basis data penjualan toko yang telah saya lakukan adalah dapat saya tarik kesimpulan yang pertama, sistem basis data saya rancang dengan 11 entitas dan 11 relasi yang saling terhubung melalui IRD, konseptual, dan model relasional. Mencakup seluruh kebutuhan operasional toko, mulai dari manajemen produk, transaksi penjualan, hingga pengadaan barang dari supplier. Yang kedua, normalisasi data berhasil dilakukan hingga bentuk normal ketiga, sehingga seluruh sel tabel terbebas dari anomali insert, update, dan delete, serta tidak terdapat dependensi parsial maupun dependensi transitif. Yang ketiga ada implementasi MySQL menggunakan data DDL ya, dan DML telah berhasil mencakup pembuatan 11 tabel dengan constraint yang lengkap, pengisian data sampel yang representatif, serta indeks tambahan untuk meningkatkan performa query. Yang keempat, berbagai query SQL telah berhasil diimplementasikan, mulai dari select, join, group B, order B, hingga subquery untuk mendukung kebutuhan operasional dan analytic system. Yang kelima ada fitur lanjutan berupa views ya, atau storage procedures. Nih kita garis miring ya, user defined function dan trigger setelah berhasil diimplementasikan untuk mengotomatisasi logika bisnis, khususnya pemburuan stok secara real time dan mencatat audit trail pada table log stok. Secara keseluruhan, sistem basis data yang saya rancang ini telah memenuhi seluruh tujuan penelitian dan mampu menjawab permasalahan yang ada pada sistem pendataan manual di toko retail. Dan ini saya juga membuat saran ya. Saya berharap kepada para peneliti selanjutnya dan pengembang selanjutnya dapat menambahkan antarmuka pengguna yang berbasis web atau aplikasi desktop agar dapat digunakan langsung oleh retail. Dan kedua, fitur laporan analitik dapat diperluas dengan menambahkan dashboard visual yang menampilkan grafik penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Sistem keamanan basis data perlu ditingkatkan dengan penerapan manajemen hak akses pengguna. Untuk mendukung yang keempat, untuk mendukung kualifikasi masa mendatang, sarana sistem basis data dioptimalkan. Dan yang terakhir adalah sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti platform e-commerce atau sistem akuntansi. Saya juga menampilkan lampiran ya, dan berupa daftar pustaka juga setiap merujuk ya. Demikian mungkin presentasi ya
yang mengenai UAS Kaya kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pengucapan atau pengimplementasian query tadi. Ada yang beberapa error juga. Saya meminta maaf. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.